meniatkan apapun dan itu akan mengandung ibadah. Daripada misalkan kita tidak berniat atau apa, belum tentu kita dapat ibadah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Halin niyah syartun fi sihhatil wudu. Nah, pembahasan di sini adalah masalahnya adalah halin niyah syartun fi sihhatil wudu'i. Apakah niat itu syarat sahnya wudu? Ittafaqu ala ishtiratin niyah fil ibadati kulliha. Ulama mengatakan di sini bahwa mereka semuanya bersepakat ala ishtiratin niyah, itu disyaratkan untuk berniat fil ibadati kulliha, dalam semua ibadat disyaratkan untuk berniat. Wakhtalafu fil ishtirati niyah li sihhatil wudu. Ishtirati niyah li sihhatil wudu, akan tetapi di sini ada perbedaan pendapat para ulama di dalam niat. Ya, li sihhatil wudu itu sahnya wudu. Dalam arti di sini perbedaan adalah syarat sah wudu atau bukan syarat sah wudu. Nah, di sini wal khilafu ala qaulain. Nah, di dalam pembahasan ini ada dua pendapat teman-teman semua. Yang pertama adalah an-niyah syartul li sihhatil wudu. Niat itu adalah syarat sahnya wudu. Nah, kenapa demikian? Karena tadi saya katakan ini jumhur al-ulama mengatakan an-niyah syartul li sihhatil wudu. Syarat sahnya wudu. Siapa yang mengatakan di sini? Ini adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, wa Ahmad, Abu Thawr, wa Daud Az-Zahiri. Ya. Apa menjadi dalil mereka teman-teman semuanya? Kita katakan di sini yang jadi dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami memerintahkan kepada mereka kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini." Kemudian hadis innamal a'malu binniyat, hadis Bukhari Muslim. Kemudian di dalam hadis juga ya al-tuhuru syatrul iman. Di dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari marfu'an at-tuhuru syatrul iman. Takhsisu ba'dil a'dha bil wudu' duna ghairiha la ta'kilu alaihi. Padahal annahu ibadah mahdhah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, adapun pendapat kedua mengatakan bahwa an-niyah laysat bi syarti li sihhatil wudu. Mengatakan pendapat kedua adalah bahwa niat itu bukan syarat sahnya wudu. Itu Abu Hanifah As-Tsaur, Abu Hanifah dan Abu Tsaur di sini. Kenapa demikian? Karena al-wudu ibadah ma'qulatul makna ka ghuslil najasah. Fahiya ghairu muftakirah ila niyah. Nah, di sini ada kias ya. Ada kias di mana Imam Abu Hanifah mengatakan wudu itu seperti ghuslun najasah, seperti menghilangkan najis, dan itu tidak membutuhkan niat. Nah, ya di situ. Ta'ala lam yazkuruha fi ayatil wudu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Karena di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, Allah SWT tidak menyebutkan niat di sini. Nah, tetapi di situ faghsilu wujuhakum langsung dikatakan untuk membasuh wajah kalian. Nah, itu. Ini perbedaan pendapat ya. Kemudian firman kedua, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Fal ma'u mutahhar bi nafsihi 'inda istimalihi. Nah, ini dalil Abu Hanifah, Allah SWT tidaklah menurunkan kepada kalian dari langit itu ma'a. Itu air liyutahhirakum bih. Itu air untuk mensucikan kalian. Nah, di sini kan air itu adalah suci. Yang mana binafsihi inda istimalihi, kalau kita udah menggunakan air itu udah otomatis suci. Ya kan? Karena air itu suci. Jadi nggak perlu kita niat, karena ketika kita berwudu untuk mensucikan diri kita, udah otomatis suci. Nah, itu. Kemudian hadis al-musyi fi salatihi
tawadda kama amarakallah Daud ya. Kemudian di dalam hadis yang tentang musiius shalah, tentang jeleknya orang yang salat, mengatakan di situ tawadda kama amarakallah. Berwudulah sebagaimana Allah SWT perintahkan dan tidak disebutkan di situ niat. Nah, ini dua pendapat teman-teman semuanya. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang di antara dua pendapat ini mana yang benar? Makanya di sini taraddadal wudu baina ayakuna ibadah mahdhah wa baina ayakuna ibadah ma'qulatul ma'na. Nah, jadi ibadah sebabnya khilaf di sini teman-teman semuanya adalah adanya dua sisi ya. Wudu itu termasuk apakah ibadah mahdhah? Mahdhah itu artinya enggak perlu kita tanyakan. Kalau sudah ibadah ngatakan ini udah. Atau ibadah yang maqulatul makna, ya harus ada illatnya. Nah, gitu kan? Artinya harus masuk akal. Seperti misalkan kita tadi, kenapa khamr itu diharamkan? Ya kan? Misalkan sohir nih, kenapa khamr itu diharamkan? Karena muskir. Ya kan, illatnya muskir. Itu maqulatul makna namanya. Beda dengan misalkan sholat nih. Sholat nih. 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Kita nggak perlu nanya di situ karena nggak boleh, karena ibadah mahdhah, karena tidak ada tidak ada illat di situ, kita tidak boleh masuk. Tetapi kenapa di dalam misalkan dibicarakan oleh para ulama seperti pengharaman misalkan khamr karena muskir alatnya. Maka di sini wudu, nah wudu itu karena maqulatul makna, dia untuk membersihkan illatnya kan, ya kan, untuk membersihkan apa segala. Nah itu. Tetapi di sini qala al ulama qaulul awal hiya qaulur rajih. An-niyah syartu li sihhatil wudu. Li'anna al-wudu aqrabu syubha bil ibadah minhu ila an-nazafah wal ibadah taftakiru ila niyah. Di sini masyaallah. Kenapa muallif di sini menguatkan pendapat yang pertama, mengatakan bahwa itu ada syarat ibadah? Karena wudu itu lebih mirip kepada ibadah, bukan kepada kebersihan. Sekedar bersih-bersih. Nah, paham? Alin? Jadi wudu itu bukan hanya sekedar untuk bersih-bersih saja. Tapi dia lebih mirip kepada tata cara beribadah. Karena ada rangkaian-rangkaian kan? Dari ini, dari muka, dari mulut, dari tangan, dari kepala sampai kaki. Itu ibadah, syibul ibadah. Lebih mirip ke sana, lebih akrab daripada hanya sekedar bersih-bersih. Seperti ghuslin aja biasa saja gitu. Di sini akhirnya dijawab juga, dibantah juga dengan dalilul akal. Kalau gitu katakan wudu itu, kalau gitu mengatakan seperti misalkan doanya sekedar seperti menghilangkan najis. Saya katakan juga bahwa wudu itu lebih dekat kepada ibadah daripada hanya sekedar bersih-bersih saja. Makanya di sini yang kedua saya tambahkan di sini kan. Yang kedua adalah kalau kita berniat itu akan bernilai ibadah. Ya, kalau kita misalkan meniatkan apapun dan itu akan mengandung ibadah, daripada misalkan kita tidak berniat atau apa, belum tentu kita dapat ibadah. Ya kan? Kalau misalkan kita ini mungkin syarat atau kita tidak usah berniat. Tapi kalau sudah kita berniat pasti dapat ibadah. Masalahnya pasti dapat pahala. Bahasan 1 udah clear ya? Udah clear? Insyaallah. Jadi ada dua pendapat, yaitu jumhur sama Abu Hanifah. Oke. Udah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan pada siang ini. Cukup satu permasalahan. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi di malam hari insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.